kita melaksanakan praobservasi agar supaya kita bisa berbicara tentang fokus pengembangan nantinya di area mana yang akan. Selamat pagi, Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Gabriela Peter, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 2 Manado. Pada kesempatan ini, saya bersama dengan rekan guru saya, Bapak Septani Polii, guru mata pelajaran Teknik Audio Video. Selain guru mata pelajaran Teknik Audio Video, beliau juga mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Perpustakaan SMK Negeri 2 Manado. Ya, selamat pagi Pak Septani, apa kabar hari ini? Selamat pagi Bu Gabriela, kabar baik Bu. Ya, saya senang mendengarnya ya Bapak Septani. Terima kasih Pak sudah bisa meluangkan waktu hari ini untuk kegiatan observasi, khususnya pada hari ini praobservasi. Tujuan kita melaksanakan kegiatan praobservasi agar kita bisa berdiskusi terkait dengan fokus pembelajaran di bagian mana nantinya yang akan Bapak kembangkan ketika akan diobservasi. Seperti strategi mungkin, model pembelajaran, metode atau media yang akan Bapak gunakan. Ya, baik Pak. Untuk pertanyaan pertama Pak, apakah Bapak sudah siap? Siap Bu. Terima kasih ya Pak. Pertanyaan pertama Pak, apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak gunakan nantinya ketika dalam observasi sesuai dengan modul ajar mungkin yang sudah Bapak susun? Oke, terima kasih Bu. Untuk tujuan dari pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti pada observasi sesuai dengan rancangan atau modul ajar yang telah saya susun, saya membuat tujuan pembelajarannya yakni peserta didik mampu mengidentifikasi gerbang logika dasar melalui pembelajaran berbasis diferensiasi sesuai gaya belajar dengan tingkat akurasi minimal 80%. Itu Bu. Tujuan pembelajaran yang sangat luar biasa Pak. Ya. Bapak, kira-kira Bapak bisa ceritakan apa saja yang menjadi fokus pengembangan nantinya ketika akan diobservasi? Untuk yang menjadi area atau fokus pengembangan nanti ketika diobservasi, saya menginginkan bahwa dalam pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang aktif, kreatif juga Bu. Nanti menggunakan menggunakan model pembelajaran yang pastinya sesuai dengan pembelajaran pada materi yang akan saya berikan nanti. Dan untuk fokusnya saya akan memberikan asesmen, saya akan memberikan refleksi atau umpan balik dari para murid dan membagi murid berdasarkan gaya-gaya belajar yang sudah saya identifikasi sebelumnya. Terima kasih Pak, sangat jelas fokus pengembangan yang akan Bapak laksanakan ketika akan diobservasi. Iya. Baik Pak, apa saja yang menjadi strategi Bapak dalam observasi nantinya mungkin bisa sesuai dengan modul ajar yang telah Bapak susun? Oke, untuk strategi yang akan saya lakukan, yang pertama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pastinya saya menggunakan model pembelajaran. Untuk model pembelajaran yang saya ambil dalam observasi nanti, model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL Bu. Nanti dengan menggunakan strategi-strategi seperti ceramah, diskusi, dan juga menggunakan pembelajaran dengan menggunakan alat-alat media pembelajaran seperti trainer Bu, nantinya untuk melihat sesuai dengan gaya belajar siswa. Jadi kalau misalnya trainer, saya akan kasih untuk siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik, sedangkan untuk bahan-bahan bacaan seperti artikel atau video-video YouTube untuk siswa yang memiliki gaya belajar visual, sedangkan untuk yang memiliki gaya belajar auditori, saya akan memberikan penjelasan singkat atau mendengarkan penjelasan dari teman-temannya. Seperti itu Bu, strategi saya. Strategi yang sangat luar biasa ya Pak. Terus
Media apa yang akan Bapak gunakan nantinya ketika akan diobservasi? Untuk media pembelajaran yang saya akan observasi, yang pasti saya akan membuat PowerPoint. PowerPoint yang saya akan buat sekreatif mungkin melalui aplikasi Canva, Bu ya. Sudah itu saya akan memberikan bahan-bahan bacaan juga yang saya sudah rancang sendiri, Bu. Dan juga saya memberikan beberapa video atau tutorial atau materi di YouTube yang telah saya unggah di YouTube saya, Bu. Seperti itu. Sangat bagus ya Pak untuk media yang akan Bapak gunakan nantinya. Apakah ada tantangan tertentu yang Bapak prediksi akan muncul ketika selama proses observasi nantinya? Oke Bu, untuk tantangannya mungkin lebih ke sarana prasarana yang ada seperti LCD atau sarana prasarana kelistrikan yang ada di dalam kelas. Apakah itu sudah memadai atau belum memadai, serta bahan-bahan praktik atau alat-alat praktik yang akan saya gunakan di dalam pembelajaran, serta untuk kesiapan dari peserta didik. Kesiapan dalam hal ini seperti gadget yang mereka miliki, apakah mereka semua memiliki gadget atau memiliki internet yang terhubung di dalam gadget mereka untuk mengakses beberapa artikel yang saya berikan di internet, seperti itu, Bu. Tantangan yang Anda sebutkan sangat mungkin terjadi. Mungkin dari Bapak Septani, bagaimana cara untuk mengatasinya? Untuk mengantisipasi tantangan-tantangan tersebut, saya kira saya bisa melakukan identifikasi terlebih dahulu. Di kelas mana, di kelas yang akan saya observasi nanti, apakah sarana prasarananya sudah memadai atau belum memadai. Yang kedua, mungkin dari sisi kesiapan dari peserta didik, apakah mereka semua memiliki gadget. Kalau mereka belum memiliki gadget, nanti sekolah menyiapkan gadget untuk bisa dipinjamkan. Untuk masalah internet, konektivitas, mungkin bisa meminjam di sekolah Telkomsel Orbit, Bu, untuk digunakan siswa sebagai wifi gitu. Luar biasa ya Pak, saya melihat Bapak Septani sudah sangat siap untuk persiapannya ketika akan diobservasi. Ya, saya yakin dengan persiapan ini yang telah Bapak lakukan, nanti observasi akan berjalan dengan lancar. Saya sebagai supervisor di sini, saya sangat mendukung Bapak nantinya ketika akan diobservasi. Jikalau ada yang ingin Bapak tanyakan atau kekhawatiran dari Bapak, silakan Bapak sampaikan kepada saya. Kira-kira Pak, kapan kita akan observasi? Sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan sekolah, nantinya saya akan melakukan observasi pada kelas 11, Bu, kelas 11 teknik audio video, tepatnya pada hari Kamis. Baik Pak Septani, setelah diskusi hari ini, saya ingin bertanya bagaimana perasaan Bapak hari ini terkait dengan persiapan yang telah Bapak lakukan. Oke Bu, untuk perasaan saya merasa sangat senang dan merasa terbantukan dengan adanya pra-observasi dengan Ibu yang Ibu telah berikan. Saya mendapat pemahaman dan juga saya mendapat penguatan nantinya bagaimana saya akan melakukan observasi nanti di kelas dengan baik. Tentunya di dalam observasi nanti mungkin saat ini atau nanti saya merasa gugup, akan tetapi dengan persiapan-persiapan yang lebih matang seperti pra-observasi yang telah kita bicarakan ini, nantinya saya lebih percaya diri dan lebih siap nanti untuk tampil di observasi nanti. Ya Pak Septani, saya mengerti ya terkait perasaan yang Bapak rasakan. Semua guru pasti merasakan hal yang sama ketika akan diobservasi. Yang penting Bapak terus belajar dan berkembang. Saya yakin Bapak pasti melakukan yang terbaik pada saat observasi. Terima kasih ya Pak Septani untuk waktunya atas keterbukaan Bapak pada kegiatan pra-observasi ini.
Saya yakin pada saat observasi Pak Septani akan lakukan yang terbaik dan sesuai dengan apa yang telah Bapak rencanakan. Ingat ya Pak, nantinya akan ada kegiatan pasca observasi. Setelah diobservasi akan didampingi oleh pengajar praktik. Di situ kita akan merefleksikan terkait observasi yang telah dilakukan oleh Pak Septani. Saya akan memberikan dukungan maupun umpan balik yang konstruktif terkait dengan observasi yang telah dilaksanakan oleh Pak Septani. Sampai jumpa minggu depan di kelas ya Pak untuk kegiatan observasinya. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa Bu. Terima kasih Bu. Berdiri siap. Beri salam. Selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih, silakan duduk. Sekarang kita akan belajar mengenai metodologi. Tapi sebelumnya dulu Bapak akan mengidentifikasi gaya belajar dari kalian masing-masing. Baik. Ya, selamat pagi Pak Septani. Apa kabar Anda hari ini? Bagaimana perasaan Bapak ketika Bapak mengajar kemarin? Selamat pagi Bu. Perasaan saya sangat senang dan juga saya sangat lega bisa melakukan pembelajaran dan diobservasi oleh Ibu. Terima kasih. Ya, baik Pak. Pada saat ini saya sangat senang bisa bertemu hari ini untuk mendiskusikan sesi pembelajaran yang telah Bapak lakukan kemarin. Saya harap di sini kita bisa melihat bersama-sama apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang perlu Bapak tingkatkan. Apakah Bapak sudah siap untuk memulai sesi ini atau mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan terlebih dahulu? Saya sudah siap Bu. Baik Pak, tujuan kita hari ini untuk merefleksikan pembelajaran yang telah Bapak lakukan kemarin, di mana kita akan mencari cara agar Bapak Septani terus berkembang. Di sini saya akan mendengarkan
lebih banyak apa yang ingin Bapak sampaikan, apa yang telah terjadi kemarin dalam proses pembelajaran, dan kita akan mencari solusi bersama jikalau Bapak menemukan permasalahan atau kendala dalam proses pembelajaran kemarin. Bagaimana menurut Bapak? Oke, dalam pembelajaran kemarin tentunya saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Nah, di situ terjadi interaksi yang sangat baik antara siswa dengan siswa ataupun siswa dengan guru. Otomatis di dalam hal itu, dalam pembelajaran ini, pembelajaran terjadi dengan sangat menarik karena melakukan beberapa inovasi pembelajaran seperti penggunaan beberapa platform atau media pembelajaran seperti ini. Oh, baik Pak. Menurut Bapak, apa yang paling efektif dari pendekatan yang telah Bapak lakukan kemarin? Karena kemarin jujur saya melihat Bapak berhasil menciptakan interaksi dengan siswa, yang mana siswa aktif dalam pembelajaran. Bisakah Bapak jelaskan lebih lanjut bagaimana Bapak bisa melakukan hal tersebut? Untuk pembelajaran ini, saya menerapkan contoh-contoh yang konkret. Jadi beberapa contoh yang konkret saya ambil, saya aplikasikan di dalam kelas tentunya, agar siswa menjadi lebih tertantang, menjadi lebih tahu bagaimana dengan materi yang ingin saya sampaikan dengan beberapa pertanyaan pemantik tentunya. Baik Pak, sekarang kita akan bahas beberapa hal yang mungkin bisa Bapak kembangkan lebih lanjut. Menurut Bapak di area mana mungkin yang perlu Bapak tingkatkan? Menurut saya untuk area pengembangan yang perlu saya tingkatkan dalam hal asesmen. Saya masih kurang dalam hal itu. Oh baik Pak, berarti dalam hal asesmen. Saya melihat ketika Bapak kemarin juga melakukan contoh-contoh konkret ya, seperti yang Bapak memang dalam pandangan saya memang Bapak melakukan untuk materi gerbang logika, melakukan contoh-contoh yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari sehingga itu ada respon yang lebih baik dari peserta didik, mereka lebih aktif. Bagaimana pandangan Bapak atau tanggapan Bapak untuk hal itu? Apa yang bisa Bapak lakukan secara berbeda pada sesi berikutnya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik daripada yang kemarin? Untuk hal yang berbeda yang akan saya lakukan, Bu, tentunya yang seperti yang saya katakan tadi, Ibu bilang bahwa hal konkret, contoh-contoh konkret itu nanti saya akan masukkan itu dalam pembelajaran secara langsung di kelas. Saya akan bawa di dalam kelas itu, karena kemarin saya hanya menggunakan beberapa video contoh, tetapi nanti ke depannya saya akan membuat contoh-contoh langsung di depan kelas dengan cara demonstrasi seperti itu. Oh begitu ya Pak. Menurut Bapak, apakah itu bisa membantu Bapak mencapai hasil yang optimal nantinya? Tentunya, soalnya kalau dengan siswa melihat secara langsung, mempraktekkan secara langsung, mereka lebih memahami tentang contoh atau materi yang akan diberikan nanti. Baik Pak, dari diskusi ini pada saat ini kita akan rumuskan rencana pengembangan diri yang lebih spesifik tentunya. Langkah apa yang mungkin Bapak pikirkan atau Bapak ingin sampaikan atau Bapak ingin ambil untuk mengembangkan area yang telah Bapak ingin kembangkan tadi yang telah Bapak katakan? Langkah yang ingin saya kembangkan, Bu, yang tadi saya katakan untuk area pengembangan yang masih kurang itu kan asesmen, Bu. Nah, nanti saya akan mencoba untuk melakukan asesmen yang lebih menarik lagi menggunakan TIK dalam pemanfaatan TIK di asesmen agar memudahkan siswa untuk melakukan asesmen dan juga memudahkan guru untuk mendapatkan hasil yang lebih nyata. Apa yang menjadi tujuan yang ingin Bapak capai dari rencana ini? Mungkin Bapak bisa jelaskan juga bagaimana Bapak bisa mengukur keberhasilan dari rencana ini, apa indikator mungkin yang akan Bapak gunakan ke depannya? Untuk keberhasilan, saya melihat untuk indikator apa keberhasilannya itu, tentunya ada peningkatan dari nilai siswa dan juga saya akan mengobservasi mereka melihat kepercayaan diri mereka serta dalam pemanfaatan TIK lebih baik lagi di dalam pembelajaran. Dari diskusi ini mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih
terperinci apa yang telah menjadi pembicaraan kita hari ini, apa yang bisa Bapak dapat dari diskusi kita hari ini. Oke, untuk yang saya dapat di diskusi perbincangan kita kali ini, saya mendapat ide tadi bahwa di dalam asesmen itu lebih baik menggunakan pemanfaatan TIK. Jadi siswa lebih merasa menarik, ada inovasi dalam pembelajaran sehingga siswa menjadi lebih menarik, kreatif dalam pembelajaran juga. Itu tentunya lebih memudahkan juga guru seperti itu. Jadi saya sangat merasa ini untuk ide yang sangat bagus untuk diterapkan nanti. Baik Pak, terima kasih ya Pak atas keterbukaan Bapak dalam diskusi ini. Saya senang yang mana kita bisa bersama-sama merumuskan rencana pengembangan diri yang lebih konkret, dan kita sudah sepakat bahwa Anda akan fokus pada asesmen pemanfaatan TIK dalam asesmen dengan tujuan agar supaya siswa lebih memahami materi yang akan Bapak sampaikan, dan di mana Bapak akan mengukur keberhasilannya agar tercapai dengan maksimal. Ya. Baik Pak Septani, kira-kira kapan Bapak akan memulai hal tersebut? Saya rasa secepatnya ya Bu ya. Jadi kalau bisa pertemuan selanjutnya minggu depan saya akan laksanakan. Baik, berarti kita jadwalkan minggu depan ya Pak untuk pertemuan kita selanjutnya. Semoga ada perubahan ya Pak. Dan berarti Bapak sudah sepakat ya minggu depan kita akan bertemu. Iya. Baik, sekali lagi terima kasih ya Pak atas kerjasamanya dan komitmen Bapak. Saya yakin dengan langkah-langkah yang telah kita diskusikan tadi akan berhasil, dan semoga proses pembelajaran yang akan Bapak laksanakan boleh berhasil dan lebih berkembang daripada hari ini. Ya, sampai di sini semoga hari ini menyenangkan buat Bapak, dan sampai jumpa di pertemuan minggu depan.